Di saat sebagian besar publik menantikan kabar rekrutan baru Liverpool, satu nama justru hadir dalam senyap. Georgi Mamardashvili, penjaga gawang berbakat asal Georgia, sebenarnya sudah direkrut dari Valencia sejak musim panas lalu. Nilai transfernya mencapai 29 juta pound sterling. Namun, momen yang seharusnya menjadi awal baru itu berubah menjadi masa yang penuh keheningan. Tragedi meninggalnya Diogo Jota mengguncang seluruh keluarga besar Liverpool. Klub menangguhkan semua aktivitas publikasi, termasuk pengumuman pemain baru. Dalam suasana duka yang begitu mendalam, tidak ada ruang untuk selebrasi atau euforia. Kedatangan Mamardashvili pun berjalan dalam diam, tanpa foto resmi, tanpa wawancara, tanpa sambutan publik. Meski demikian, Mamardashvili sudah mulai bergabung di Aksa Training Center. Ia perlahan mengenal rekan-rekan barunya, beradaptasi dengan ritme latihan dan mulai membaur dalam suasana tim. Di bawah kepemimpinan Arne Slot dan arahan pelatih kiper Xavi Valero, kiper muda ini disiapkan untuk menjadi pelapis utama Alisson Becker. Mamardashvili adalah salah satu dari 3 penjaga gawang baru yang masuk skuad Liverpool musim ini. Ia menggantikan Kaumin Kelleher yang telah pindah ke Brentford. Sementara itu, 2 nama lain, Vítězslav Jaros dan Harvey Davies, masing-masing dipinjamkan ke Ajax dan Crawley Town. Untuk melengkapi komposisi kiper, Freddie Woodman dan Armin Peci juga didatangkan dan kini bersaing untuk posisi ketiga dan keempat. Menariknya, di tengah dinamika transfer dan perombakan skuad, Liverpool tetap memilih menghormati momen duka atas kepergian Jota. Klub menahan diri untuk tidak merilis konten seputar Mamardashvili, memberi waktu dan ruang agar fokus seluruh elemen tim tetap tertuju pada penghormatan terakhir bagi sang nomor 20. Kisah kedatangan Georgi Mamardashvili mungkin tak diwarnai sorotan lampu sorot dan tepuk tangan meriah, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Sebuah awal yang penuh ketenangan, rasa hormat, dan kesiapan untuk menyongsong tantangan baru bersama Liverpool. Setelah kabar tenangnya kedatangan Georgi Mamardashvili ke Anfield karena suasana duka atas meninggalnya Diogo Jota, kini bursa transfer Liverpool kembali bergerak. Kali ini sorotan tertuju pada lini serang. Nama yang mulai menguat sebagai kandidat penyerang baru The Reds adalah Hugo Ekitike. Penyerang muda asal Prancis itu tampil gemilang sepanjang musim 2024 hingga 2025. Dalam total 48 pertandingan di semua kompetisi, Ekitike mencetak 22 gol dan menyumbang 12 assist. Performanya bukan hanya tajam, tapi juga komplit. Ia mampu menahan bola, membuka ruang dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Tipe penyerang modern yang sangat cocok dengan gaya permainan Premier League. Liverpool melihatnya bukan hanya sebagai pengganti jangka pendek untuk Mohamed Salah yang akan absen karena Piala Afrika. Lebih dari itu, Ekitike dipandang sebagai investasi jangka buat timnas Prancis untuk Piala Dunia mendatang. Ia adalah pemain muda yang bisa membantu Liverpool bersaing dalam perburuan gelar musim depan. Yang membuat rumor ini semakin menarik adalah langkah mengejutkan dari Eintracht Frankfurt. Klub asal Jerman itu baru saja mendatangkan Jonathan Burkardt dari Mainz. Penyerang berusia muda tersebut mencetak 18 gol dari 29 laga Bundesliga musim lalu dan kini resmi bergabung hingga tahun 2030. Burkardt sempat diminati Manchester United tapi akhirnya memilih Frankfurt dan ini diyakini bukan tanpa alasan. Banyak analis meyakini bahwa kedatangan Burkardt adalah sinyal kuat bahwa Frankfurt siap melepas Ekitike. Awalnya, Frankfurt mematok harga 100 juta euro atau sekitar 86 juta pound sterling. Tapi menurut laporan dari TBR Football, kedatangan Burkardt bisa membuat Frankfurt bersikap lebih fleksibel. Di Inggris, keyakinan bahwa Ekitike bisa dilepas dengan harga lebih masuk akal mulai tumbuh. Liverpool sendiri masih menjadikan Alexander Isak dari Newcastle sebagai target utama. Namun jika negosiasi dengan Newcastle menemui jalan buntu atau Isak menolak pindah, maka Ekitike menjadi opsi yang sangat realistis. Bahkan ada kemungkinan skenario pertukaran tak langsung. Isak ke Anfield dan Ekitike ke Newcastle sebagai penggantinya. Direktur olahraga Frankfurt Markus Krösche juga mengisyaratkan terbuka terhadap kemungkinan kepergian Ekitike. Baginya, jika sang pemain ingin berkembang lebih cepat dari klub saat ini, maka mereka tak akan menahannya. Kini semua mata tertuju ke Anfield. Apakah Liverpool akan bergerak cepat mengamankan Ekitike atau justru menunggu sampai Newcastle memberi lampu hijau untuk Isak?
Yang pasti, The Reds sedang mempersiapkan wajah baru di lini serang dan Ekitike bisa jadi jawabannya. Liverpool resmi memensiunkan nomor punggung 20 sebagai bentuk penghormatan abadi untuk Diogo Jota yang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil bersama adiknya, Andre Silva, pekan lalu. Sejak didatangkan dari Wolverhampton pada tahun 2020, Jota selalu mengenakan nomor 20 dengan kebanggaan dan dedikasi tinggi. Kini, setelah berkonsultasi dengan istri Jota, Ruth, serta keluarganya, klub mengambil langkah emosional. Nomor 20 tidak akan pernah digunakan lagi di semua level tim, mulai dari tim utama, akademi, hingga tim wanita Liverpool. Keputusan ini bukan hanya soal angka di punggung, ini adalah bentuk penghargaan mendalam atas kontribusi dan cinta Jota terhadap klub, baik di dalam maupun di luar lapangan. CEO Liverpool Michael Edwards menyebut ini sebagai penghormatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah klub. Nomor 20 yang dikenakan Jota juga menjadi simbol manis karena musim lalu Liverpool meraih gelar Liga Inggris ke-20, seolah angka itu memang miliknya. Dengan memensiunkan nomor ini, kami memastikan bahwa Diogo akan selalu menjadi bagian dari kami. Ia adalah dan akan selamanya menjadi nomor 20 Liverpool, ujar Edwards. Liverpool dijadwalkan memainkan laga pramusim perdana melawan Preston North End pada hari Minggu malam. Ini akan menjadi laga pertama mereka tanpa Jota. Sebagian besar pemain telah kembali berlatih sejak hari Selasa setelah sebelumnya menghadiri pemakaman Jota di Portugal. Meski ia telah tiada, kehadiran Jota akan terus hidup di Anfield, bukan hanya dalam kenangan, tapi juga dalam nomor yang kini telah diabadikan selamanya. Nomor 20 bukan sekadar angka, ia adalah warisan. Setelah fokus ke lini depan, kini Real Madrid mulai membidik jantung pertahanan. Nama yang mencuat, Ibrahima Konate. Bek Liverpool berusia 26 tahun itu masuk radar utama Xabi Alonso untuk memperkuat lini belakang Los Blancos. Namun langkah ini tak mudah. Liverpool mematok harga minimal 50 juta euro atau sekitar 870 miliar rupiah. Madrid merasa angka itu terlalu tinggi, apalagi kontrak Konate tinggal 2 tahun dan ia belum menunjukkan niat memperpanjang. Madrid hanya mau membayar sekitar 20 hingga 25 juta euro dan jika gagal, mereka siap menunggu Konate hengkang gratis di musim panas 2026. Sementara William Saliba masih jadi incaran utama, negosiasi kontraknya di Arsenal berjalan alot. Maka, Konate dinilai sebagai opsi yang lebih realistis. Dengan pengalaman di Premier League dan usia ideal, ia cocok untuk proyek regenerasi Madrid. Tapi bukan cuma Madrid yang mengincarnya. Bayern Munich dan Paris Saint-Germain juga memantau situasi. Jurnalis Graham Bailey menyebut ada kemungkinan besar Konate bertahan di Liverpool hingga kontraknya habis lalu hengkang bebas demi keuntungan pribadi yang lebih besar. Seperti yang dilakukan Mbappe dan baru-baru ini Trent Alexander-Arnold. Menariknya, di tengah rumor ini, Madrid juga sudah menyelesaikan transfer senilai 43 juta pound dan sedang menyiapkan tawaran besar, 69 juta pound untuk bintang Tottenham. Xabi Alonso pun sudah menetapkan 3 pemain yang akan dilepas, salah satunya masuk radar Arsenal. Konate mungkin bukan target nomor 1, tapi ia adalah bagian penting dari rencana besar Madrid. Kini pertanyaannya, akankah Liverpool bertahan dengan harga tinggi? Atau membiarkan sang bek pergi sebelum kehilangan secara gratis? Musim panas ini, Anfield kembali jadi panggung drama transfer kelas dunia. Meskipun aktivitas belanja Liverpool sudah membuat banyak pihak berdecak kagum, tampaknya rencana besar mereka belum selesai. Di balik layar, klub terus bekerja keras memastikan skuad Arne Slot tetap kompetitif, atau bahkan jadi lebih menakutkan. Satu nama yang kini jadi sorotan adalah Luis Diaz. Liverpool sebenarnya ingin mempertahankannya, bahkan 2 pendekatan dari Barcelona telah ditolak mentah-mentah. Bayern Munchen juga sudah diberi jawaban tegas, Diaz tidak dijual. Tapi cerita tak sesederhana itu. Barcelona belum menyerah. Setelah gagal memboyong Nico Williams yang justru memilih bertahan di Athletic Bilbao, Blaugrana kini menjadikan dia sebagai target utama untuk mengisi sektor sayap kiri.
Dan yang mengejutkan, keinginan mereka tampaknya sejalan dengan hati sang pemain. Luis Diaz dikabarkan mulai membuka diri untuk tantangan baru. Bukan hanya karena ambisi, tapi juga karena alasan personal. Sejak datang ke Anfield pada Januari 2 tahun lalu, kontraknya nyaris tak berubah. Gajinya pun masih jauh di bawah para penyerang top Liverpool lainnya. Dalam sebuah wawancara di Kolombia, Diaz bahkan mengisyaratkan bahwa negosiasi sedang berlangsung. Ia dengan jujur menyebut bahwa bermain di Barcelona adalah impian masa kecil yang belum tercapai. Dan jika sang winger benar-benar memutuskan untuk angkat kaki dari Merseyside, Liverpool sudah menyiapkan pengganti yang tak kalah sensasional, Rodrigo Goes. Laporan dari jurnalis terpercaya Graham Bailey menyebutkan bahwa The Reds sudah menjalin komunikasi dengan agen Rodrigo. Dan bukan hanya itu, pemain asal Brasil itu juga lebih tertarik melanjutkan karir di Premier League ketimbang menerima bujukan fantastis dari klub-klub Arab seperti Al Nassr. Sasha Tavolieri dari Sky Sports mengonfirmasi bahwa Rodrigo membuka pintu lebar-lebar untuk klub-klub Inggris. Liverpool pun siap bersaing dengan Arsenal dan bahkan Manchester City dalam perburuan tanda tangan sang pemain. Meski Arsenal disebut paling aktif, mereka punya satu kendala besar. Klub baru akan bergerak jika Gabriel Martinelli dijual, dan itu belum masuk dalam prioritas saat ini. Sementara itu, Manchester City memang sudah berbicara dengan agen Rodrigo, tapi belum ada tawaran resmi yang mengarah ke meja Real Madrid. Menariknya, pelatih baru Madrid, Xabi Alonso, telah memberi lampu hijau untuk kepergian Rodrigo. Alonso memang ingin melihat performa anak asuhnya itu di ajang Piala Dunia antar klub. Tapi keputusan taktik membuat Rodrigo harus tersisih dari skuad utama. Di posisi sayap kiri, Vinicius Junior dan Kylian Mbappe terlalu dominan, hingga ruang untuk Rodrigo makin sempit. Alonso menegaskan bahwa keputusannya murni teknis, namun tetap saja fakta bahwa Rodrigo tak dimainkan di laga penting menjadi sinyal jelas bahwa masa depannya di Bernabeu kian buram. Dan inilah celah yang coba dimanfaatkan Liverpool. Dengan harga sekitar 1,7 triliun rupiah, transfer ini akan jadi penutup luar biasa bagi musim panas pertama Richard Hughes sebagai direktur olahraga The Reds. Setelah mendatangkan Florian Wirtz yang memecahkan rekor klub, serta pemain-pemain potensial seperti Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, dan Freddie Woodman, langkah berikutnya bisa jadi adalah merebut Rodrigo dari pelukan Madrid. Jika benar-benar terjadi, Anfield bisa jadi tempat terbaik bagi Rodrigo untuk tampil maksimal di posisi favoritnya, sebagai winger kiri utama, posisi yang selama ini tak pernah sepenuhnya jadi miliknya di Madrid. Sebuah skenario besar sedang disusun. Apakah ini akhir dari era Luis Diaz dan awal dari kejayaan Rodrigo di Liverpool? Bursa transfer musim panas ini masih penuh kejutan, dan The Reds jelas belum mengangkat pena terakhirnya. Namun cerita transfer Liverpool musim panas ini tak hanya soal siapa yang masuk, tapi juga siapa yang akan pergi. Di balik geberlap kabar soal Rodrigo dan langkah berani memboyong bintang baru, ada satu nama yang pelan-pelan mulai terpinggirkan. Harvey Elliott. Gelandang muda yang begitu dicintai fans ini kini berada di persimpangan jalan karirnya. Setelah 5 tahun penuh warna sejak kedatangannya dari Fulham, Elliott dikabarkan siap mengucapkan selamat tinggal kepada Anfield demi satu hal, menit bermain yang konsisten. Di bawah kendali Arne Slot, peluangnya untuk tampil sebagai starter makin menipis. Musim lalu, Elliott hanya 2 kali dipercaya sebagai starter di Premier League. Selebihnya, ia lebih sering datang dari bangku cadangan. Sebuah peran yang tak cukup untuk ambisi besarnya sebagai pesepak bola muda berbakat. Di saat bersamaan, penampilannya bersama timnas Inggris U21 justru memukau. Elliott tampil penuh percaya diri menunjukkan bahwa ia masih memiliki potensi luar biasa yang siap meledak. Hanya saja mungkin bukan lagi bersama Liverpool. Kontraknya masih akan berlaku hingga tahun 2027, tapi godaan dari luar datang silih berganti. Beberapa klub Premier League sudah mengantre untuk merekrutnya. Brighton, Newcastle United, dan Tottenham Hotspur termasuk yang paling serius mengejar tanda tangannya. Sementara itu, 2 raksasa Bundesliga, Borussia Dortmund dan RB Leipzig juga ikut memantau situasi dari kejauhan,
terpesona oleh magis yang ditunjukkan Elliot di Euro U21. Mick Brown, mantan pencari bakat kawakan yang pernah bekerja untuk Manchester United dan Blackburn Rovers, bahkan menyebut bahwa kepindahan Elliot hanyalah soal waktu. Liverpool pun tak akan melepasnya dengan harga murah. Klub disebut mematok harga lebih dari 40 juta pounds jika ada klausul pembelitannya kembali, atau di atas 50 juta pounds jika tanpa syarat tersebut. Di balik keputusan besar ini ada sebuah tekad yang membara dari Elliot. Ia ingin menjadi sosok utama di tim, bukan sekedar pelapis. Dan keputusan untuk hengkang bisa jadi awal dari transformasi besar di lini tengah Liverpool. Apalagi jika rumor kepergian Luis Diaz juga benar-benar menjadi kenyataan. Satu persatu wajah lama mulai menepi, memberi ruang bagi era baru yang sedang dibangun oleh Arne Slot. Liverpool tak hanya membangun ulang skuad, tapi juga membuka lembaran baru yang penuh misteri dan mungkin kejayaan baru. Apakah Elliot akan menemukan panggung utama yang ia cari? Dan siapa yang akan menggantikan perannya di ruang ganti dan di hati para pendukung? Satu hal yang pasti, musim panas ini bukan sekedar bursa transfer biasa. Ini adalah awal dari sebuah perubahan besar di Anfield. Drama transfer Liverpool terus berlanjut. Setelah kabar kepergian Luis Diaz dan Harvey Elliott, kini giliran Darwin Núñez yang jadi sorotan. Striker asal Uruguay itu dikabarkan makin dekat ke Napoli. Klub Serie A tersebut telah menjadwalkan pertemuan penting malam ini antara Direktur Olahraga Gio Panimana dan agen Núñez, Pali Ramadani. Menurut laporan media Italia area Napoli, pertemuan ini akan membahas serius peluang Núñez hijrah ke Italia. Meski AC Milan juga tertarik, Napoli sejauh ini yang paling konkret. Mereka sudah melayangkan tawaran awal senilai sekitar 854 miliar rupiah kepada Liverpool. Tapi belum ada tanda bahwa Napoli mau menaikkan tawaran tersebut. Sementara itu, Liverpool disebut ingin segera menuntaskan urusan Núñez karena mereka tengah mengincar Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt yang dihargai lebih dari 1,7 triliun rupiah. Di sisi lain, Núñez yang sudah bermain hampir 150 kali untuk The Reds dinilai belum memenuhi ekspektasi. Kritik terus mengarah padanya karena ketidakkonsistenan dan kegagalan memanfaatkan peluang emas. Arne Slot disebut ingin mencari sosok penyerang yang lebih cocok dengan sistemnya, yang bisa mencetak gol secara reguler dan konsisten di Premier League. Bahkan mantan pelatih Núñez, Fabian Coito, pernah bilang bahwa Liverpool belum memaksimalkan potensi sang striker. Dengan suasana Anfield yang masih diselimuti duka atas kepergian Diogo Jota, Liverpool kini punya pekerjaan besar di lini depan. Dan jika kesepakatan tercapai malam ini, lembaran baru Núñez akan dibuka di Napoli, sementara Anfield kembali kehilangan satu wajah familiar.